hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya. Kami menyembahmu Yesus, memujimu Yesus, bersyukur padamu, Kau sangat baik. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Ya Roh Kudus, haleluya. Kami haus dan lapar padamu ya Yesus, glory. Kami menyembahmu Tuhan, meninggikanmu, Allah yang kami puji, penolong yang setia. Haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau, kami rindu kuasa-Mu Tuhan, tercurah bagi jemaat-Mu Yesus.
suara yang sukar Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari Bapak, Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama untuk pencurahan Roh Kudus ini. Dan sebelumnya kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang ada di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami, ada di dalam hidup kami, memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu selalu melawat kami dan hadir di tengah-tengah kami. Kami diberikan kemampuan, kekuatan hanya oleh kuasa Roh Kudus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Antioquia yang dikasihi Tuhan, kita ada kesempatan pada saat ini, kita sudah melewati hari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus di surga, dan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada murid-muridnya. Itu juga berlaku buat kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat tebusan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Sebagaimana janji Bapa kepada murid-murid, demikian juga janji itu berlaku kepada umat Tuhan, umat tebusan Tuhan yang dikasihi Tuhan ya. Sekalipun kita percaya, sekalipun bumi berubah, tetapi kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah kepada kita anak-anaknya yang percaya. Janji Tuhan bagi kita ya dan amin. Sebab itu anak-anak Tuhan orang percaya tidak boleh kehilangan sukacita. Karena Roh Kudus selalu memberikan roh sukacita kepada kita. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita umat Tuhan. Dunia tidak memberikan sukacita kepada kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan sukacita yang tidak pernah hilang di dalam kehidupan orang percaya ya. Janji-janji Tuhan tidak pernah berubah bagi kita umat Tuhan ya. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus.
yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ayat pokok kita pada hari ini adalah di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin dalam doa kita atau permohonan kita kepada Tuhan belum kita ucapkan, belum kita dapat utarakan. Juga keluhan-keluhan kita belum terucapkan. Tetapi Roh itu, Roh Kudus membantu kita supaya kita dapat berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana di sini dikatakan firman Allah, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Ayat yang lain mengatakan dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Demikianlah firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita ya. Firman itu selalu meneguhkan iman kita. Di situasi dan kondisi yang seperti ini, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Saya percaya akhir-akhir ini iblis mau menggugurkan iman orang percaya, mau menggoyahkan iman kita. Tetapi percaya, roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak boleh terus-menerus hidup di dalam ketakutan atau di dalam kekhawatiran. Karena kita akan kehilangan sukacita itu. Kita bisa kehilangan kelemahan kita, kekuatan kita. Tetapi roh yang dari Tuhan memberikan kemampuan buat kita, memberikan kekuatan buat kita, supaya kita tetap kuat. Roh yang dari Tuhan di dalam hidup kita adalah roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah yang Tuhan memberikan kepada kita roh itu ya. Bukan roh ketakutan terus menerus, cemas terus. Karena adanya pandemi ini, karena adanya virus corona itu, kita menjadi hilang sukacita kita. Kita percaya sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita ya. Kita percaya oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan buat kita. Sebab Dia hidup, maka ada pengharapan buat kita. Karena Dia hidup, Dia memegang hari esok. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Di dalam kita ada Roh Kudus, roh yang lebih besar dari roh apapun juga, dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita takut dan khawatir menjalani hidup ini. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan selalu penghiburan bagi kita. Dia selalu ada di setiap langkah kita. Pertolongannya tepat pada waktunya Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus, betapa pentingnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan diurapi, ada pengurapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat, kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita, kekuatan bagi kita. Supaya kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Karena Roh Kudus yang memimpin langkah-langkah kita. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah penghiburan kita, sukacita kita ya. Kita tidak perlu takut, khawatir terus menerus.
sehingga kita menjadi lemah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang sudah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Dia yang sudah membenarkan hidup kita. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada sekat untuk kita datang menghampiri Allah kita yang hidup. Setiap saat, setiap waktu kita bisa datang. Kita dapat berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak-anaknya, kita tidak boleh menjadi lemah akan situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita terus dibangkitkan dengan Roh Kudus. Jangan kita menjadi lemah. Supaya roh yang di dalam kita terus menyala-nyala dan dapat melayani Tuhan. Karena itulah kekuatan kita umat Tuhan. Jangan kita menjadi lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Kita minta kuasa Roh Kudus selalu menguasai hidup kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah janji Tuhan kepada kita umat tebusannya. Bahwa Dia akan memberikan kita Roh Kudus. Roh kekuatan itu yang dapat memampukan kita. Yang dapat memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kita. Supaya kita tetap roh kita menyala-nyala dan dapat melayani Tuhan. Kita percaya dalam firman Tuhan yang lainnya. Akhirnya hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagi kita yang percaya betapa hebatnya kuasa itu. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga kuasa itu tidak mungkin dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa itu bekerja dengan dahsyat. Kita percaya ya. Firman Allah katakan, dan betapa hebatnya kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih, kami percaya kita akan tetap selalu bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap minta Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan berdampak. Kita ingat kisah Petrus yang penakut menjadi pemberani setelah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dia dapat bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kita percaya melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan berikan kita lebih daripada pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apapun. Pembatasan-pembatasan mungkin pada saat ini kita dibatasi dan kita harus jaga jarak. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita tidak perlu pembatasan. Kita bisa datang kepada Dia setiap waktu, setiap saat kita berseru. Firman Allah katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan diketemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kita roh kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang besar. Kasih-Nya yang begitu sudah mengorbankan, sudah menyelamatkan kita orang berdosa ya. Kita tetap mau, tetap bersekutu di dalam Dia. Kita minta curahan Roh Kudus. Kita buka hati kita. Kita mau dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang manis itu. Yang bisa selalu memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Supaya kita dapat berjalan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kita tidak mampu berjalan di dalam dunia yang gelap ini tuh. Kita tahu betapa jahatnya dunia ini. Betapa
gelapnya dunia ini. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memampukan kita supaya kita tetap selalu bersama-sama dengan Dia. Kita percaya firman Allah katakan sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan, dan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa janjinya ya dan amin buat kita, bukan janji manusia yang bisa diingkari. Kita tetap terus pegang janji Tuhan. Dengan janji-janji Tuhan kita dikuatkan, kita dihiburkan dalam penantian kita menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan. Firman itu memberikan kekuatan bagi kita. Firman itu meneguhkan hati kita. Kita percaya oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan penghiburan yang sejati buat kita. Pengharapan, karena Dia hidup, maka ada pengharapan buat kita. Karena Dia hidup, ada hari esok buat kita. Sekian, sampai di sini renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami percaya kiranya Tuhan melawat kami dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap pribadi lepas pribadi yang rindu dilawat oleh Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Bukan pada saat ini saja Tuhan kami membutuhkan Roh Kudus, tetapi setiap saat, setiap waktu Tuhan, setiap hari kami perlu Roh Kudus, supaya Roh itu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami di dalam dunia ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah, tidak kehilangan sukacita, tetapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pasti diberikan kekuatan dan Roh Kudus melawatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Antioquia yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap bersemangat, kita mau tetap kuat, tetap berdoa dan makin setia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung Nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin sorga. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung Nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin